Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Menyuruh aku pulang 1 menit sebelum tiba, bayar aku untuk 2,5 jam perjalanan 2 kali. Latar belakang. Aku melakukan beberapa pekerjaan servis pada tampilan iklan di SPBU. Bekerja di SPBU sangat diatur. Kami perlu menggunakan pakaian pelindung dan mengamankan tempat kerja. 1,5 meter di sekitar tidak ada orang lain yang diizinkan. Bahkan ketika kami bekerja di area pelanggan di mana semua orang termasuk staf berjalan sekitar dengan santai. Sertifikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini sangat membosankan. Menghabiskan seluruh akhir pekan dari waktu berhargaku dan harus dilakukan setahun sekali. Jika perusahaan minyak mengetahui kami tidak mengikuti protokol ini, kami mempertaruhkan kontrak. Pelanggan kami secara eksplisit menulis di setiap perintah kerja dan lembar tanda tangan kalau protokol ini harus diikuti. Kami teknisi menandatangani ini. Jika kita tidak mengikuti protokol, kita akan kacau. Sekarang, mari kita mulai. Aku mengalami hari yang sangat buruk. Panggilan terakhir adalah di suatu tempat yang jauh, tetapi dari tempatku hanya membutuhkan waktu 1 jam perjalanan untuk mengemudi. Dari tempatku biasanya memulai itu akan lebih dari 2. Kesalahan yang dilaporkan adalah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan mudah dengan meribut sistem. Dan sejujurnya, kami tidak pernah mengerti mengapa ini adalah masalah yang memerlukan kunjungan langsung dari kami. Tapi pelanggan ngeyel. Ketika kesalahan khusus ini terjadi, kami biasanya pergi ke lokasi, menyiapkan pakaian, memberitahu manajer apa yang perlu kami lakukan, dan meminta mereka untuk sedikit menyingkir. Dalam kasus 9 dari 10, tombol boot ulang dapat dijangkau dengan obeng panjang sehingga tidak diperlukan tangga dan area kerja yang aman. Membutuhkan waktu kurang dari 5 menit. Mengonfirmasi semuanya bekerja dengan pelanggan membutuhkan waktu 10 menit. Ini sedikit melonggarkan protokol keamanan, tetapi kami semua, teknisi yang bekerja dengan pelanggan ini, setuju ini akan baik-baik saja. Tidak ada yang terancam, dan dalam kasus khusus ini semua orang akan mendapat benefit. Jadi aku menelpon pengiriman dan memberitahu mereka pada jam 3 sore aku akan pergi ke lokasi ini. Pada jam 4 sore, aku dapat melihat tanda SPBU di depan. Teleponku berdering dan aku diberitahu pelanggan kami memerintahkan aku untuk membatalkan. Karena hari ini mereka hanya bekerja sampai jam setengah 5 sore. Aku mencoba beralasan pekerjaan ini akan selesai dalam waktu kurang dari 15 menit. Dan aku sudah berada di lokasi. Tidak, pelanggan ini ingin tutup lebih awal hari ini. Aku sangat marah. Jadi ketika aku tiba keesokan harinya, aku melakukan apa yang dilakukan oleh setiap teknisi yang bertanggung jawab. Aku menilai situasi dan menemukan satu tombol yang perlu aku tekan berada di luar jangkauan, dan oleh karena itu aku perlu memasang tangga. Ini berarti aku perlu menyiapkan tempat kerja yang tepat. Ini dimaksudkan dengan peraturan keselamatan yang aku butuhkan untuk menutup kasir. Aku memberitahu manajer, dan aku sangat terkejut dia tidak menyukai ini. Dispatch memberitahu pelanggan kami tentang situasinya. Aku disuruh menunggu sementara mereka mendiskusikan situasinya. 1 jam kemudian, aku mengobrol dengan manajer dan minum kopi yang sangat enak. Pelanggan bertanya apakah aku bisa melakukan pekerjaan itu tanpa mengamankan zona kerjaku. Secara alami, aku memberitahu mereka aku adalah teknisi bersertifikat, dan peraturan keamanan sangat jelas tentang apa yang harus dilakukan. Aku juga mengingatkan mereka dalam surat perintah kerja dan lembar tanda tangan mereka, yang aku dan manajer lokal perlu tanda tangani. Semua tindakan pengamanan telah diambil. Mereka perlu mendiskusikan masalah ini sedikit lagi, sehingga aku minum kopi lagi. 1 jam kemudian, aku diminta lagi untuk melakukan pekerjaanku tanpa menutup kasir. Aku mengingatkan mereka tentang protokol keamanan, tetapi menawarkan untuk melakukan apa yang mereka minta, apakah mereka akan mengirimi aku perintah ini secara tertulis. 1 kopi kemudian, aku diizinkan meninggalkan site. Ini bisa menjadi akhir dari itu, tapi tidak. Karena perangkat ini masih membutuhkan reboot, aku mendapatkan perintah kerja untuk itu 2 hari kemudian. Dan lihatlah, tombolnya masih jauh dari jangkauan. Permainan yang sama, hasil yang sama. Jadi, alih-alih membiarkan aku melakukan pekerjaanku ketika aku sudah berada di lokasi, mereka membayar aku dengan jumlah yang tidak masuk akal karena tidak mengizinkan aku melakukan pekerjaan, karena protokol keamanan yang sangat ketat yang mereka paksa. Cerita kedua. Panera membayar lebih dari $120 untuk pengembalian daripada hanya beberapa dolar. Kembali pada tahun 2019. Aku bertemu dengan sekelompok keluarga besar yang semuanya menghadiri pernikahan yang sama. Sebagai isyarat yang baik, aku memutuskan untuk mengambil makan siang dari Panera Bread. Pikirkan sup dan sandwich untuk semua orang. Jadi aku menerima pesanan dari sekitar 15 orang, mengambil pesanan dari Panera, dan berjalan ke hotel tempat kami akan makan.
Setelah kami tiba dan mulai makan, aku menyadari aku kehilangan jus jeruk untuk keponakan. Aku menelpon Panera dan menjelaskan aku tidak pernah mendapatkan jusku. Bisakah aku mendapatkan jus yang dikembalikan saja? Kalian harus tahu, ini adalah lebih dari 120 dolar makanan. Aku hanya mencoba untuk mendapatkan beberapa dolar kembali untuk jus jeruk yang aku tidak dapatkan. Mereka mengatakan mereka tidak diizinkan dan memberi aku nomor lain untuk dihubungi. Jadi aku menelpon nomor perusahaan dan menjelaskan situasinya. Mereka mengatakan mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan pengembalian dana sebagian, hanya pengembalian dana penuh. Jadi untuk memperjelas, aku katakan, kalian tidak akan mengembalikan jus jeruk yang hilang, tetapi kalian dapat mengembalikan uang seluruh pesanan. Ya, itu benar. Jadi aku meminta pengembalian dana penuh. 2 panggilan telepon ditambah menunggu. Dan itu diberikan segera. Terima kasih Panera. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.